Jangan lupa on cam ya, karena rekamannya nanti jadi bukti saya. Ya. Tadi kita menceritakan ada contoh konektor yang disebut dengan object of preposition, object of verb, sama subject. Sekarang kita lihat instansi pertamanya. Ada when, I know when he will arrive. Dua klausa ini digabungkan dengan konektor when. Dihubungkan dengan konektor when. When di sini kategorinya konektor. Jangan lupa lihat ada tulisan kecil di bawahnya itu ada noun clause as object of verb. Agak repot namanya. Ya, noun clause as object of verb. Nah, dua klausa ini digabungkan oleh konektor when. Saat when change the klausa. When ini mengganti klausa he will arrive atau dia mengganti klausa kedua menjadi sebuah noun clause. Tadi kan kita hanya memfokus hanya membahas tentang klausa 1, klausa 2 gitu. Sekarang karena ada kehadiran konektor, si klausa yang berada di sesudahnya namanya jadi noun clause begitu. Dan noun clause ini ada 3 fungsinya. Noun clause object verb, noun clause object of preposition, noun clause as subject. Nah, karena dia si when kembali ke contoh 1 ada di tengah, akhirnya when merubah clause yang di belakangnya menjadi noun clause yang berfungsi sebagai object of the verb. Lihat, object of the verb. Apa maksudnya? Lihat begini, cara menganalisa begini. Kan when adalah konektor di tengah ya. Sebelum when, lihat apa yang muncul. Contoh 1 yang muncul when itu di garis bawahi 2 kali berarti kan kategorinya verb. Ya. Nah, karena sebelum konektor yang muncul adalah verb, maka setelah konektor tadi kan merubah fungsinya menjadi noun clause. Dan dia kategori noun clause as object of verb. Kenapa as object of verb? Karena sebelum konektor yang muncul adalah kata kerja. Apa kata kerjanya? Apa verbnya di situ? Yaitu know. Itu cara analisa yang pertama. Cara analisa yang kedua. I am concerned, yang ini agak sulit ya. Jadi perhatikan, dengarkan baik-baik. I am concerned about when he will arrive. Konektornya adalah when. Berada di tengah. Boleh. Terus kita lihat sebelum when. Apakah ada subjek dan verb? Jangan lupa itu masih dianalisa. Kalau tadi kan dianalisa sebelum konektor, apakah ada subjek dan verb? Ada. Sesudah konektor, apakah ada subjek dan verb? Ada. Nah, sekarang ini nambah lagi. Setelah kita identifikasi sebelum dan sesudah konektor, diberi dia kategori sebagai apa. Nah, ini skill ini berada pada contoh kedua yang menceritakan sebagai object of preposition. Nah, ini kenapa, Miss? Dia berubah menjadi object of preposition. Kita lihat konektornya. Konektor di sini adalah when. Lihat, when sebelumnya muncul apa itu? Kata apa? About. Dan about merupakan kategori preposition. Kalau kamu mau tahu apa aja preposition, kamu bisa Google bermacam-macam preposition. Preposition ini sama dengan kata depan. Kata depan itu contohnya yang seperti ini. In, di dalam. On, di atas. Between, di antara. Apalagi ya? Around, di sekitar. Kamu tinggal ketik aja nanti di Google. Example of preposition itu keluar banyak. Jadi untuk mengerjakan skill ini kamu cari dulu contoh-contoh preposition. Kalau kata kerja kan gampang, kamu udah belajar ya. Kurang lebih pemahaman saya kamu paham apa aja contoh-contoh kata kerja. Preposition karena tidak begitu familiar, kamu cari di Google untuk mengerjakan
skill nomor 9 ini. Dan berikut adalah when he will arrive is not important. Nah, ini sedikit beda lagi. Karena apa? When-nya ada di depan. Kalau when ada di depan, berarti si when ini berfungsi sebagai subjek, begitu. Ya, kan itu ada when he will arrive, ya. Sebentar. Nah, setelah when ada he, ada will arrive. Jadi di dalam kotak itu dia sudah berfungsi sebagai subjek. Noun clause F subjek. Selain konektor, dia berfungsi juga sebagai noun clause as subject dan di luarnya ada verb. Kalau ini agak berbeda dia dengan yang lainnya. Selain kamu mengidentifikasi mana konektornya, jika dia berada di depan, fungsinya sudah pasti sebagai subjek. Dan jangan lupa, di dalam kotaknya juga harus, di dalam kotak, di dalam noun clause-nya, harus ada subjek dan verb. Sama dengan yang di atasnya, yang noun clause as object of verb, itu juga harus ada subjek dan verbnya di dalam kotak. Di luar kotak harus ada subjek dan verb juga. Jadi dia, si kotak ini mengklasifikasikan si klausa tersebut menjadi 3 kategori verb, preposisi, atau subjek. Begitu cara menganalisanya, ya. Yang subjek gampang, kalau posisinya di depan, ya di depan dia berfungsi sebagai noun clause of as subject. Yang sedikit sulit ini yang preposition karena kamu belum begitu familiar dengan nama-nama preposition, itu yang kamu cari nanti. Kemudian kalau verb kamu pasti udah tahu. Intinya di luar kotak, di dalam kotak harus ada subjek dan verb. Dan jangan lupa mengidentifikasi dia ke 3 kategori noun clause. Begitu ya. Kita lihat contohnya. Was late cause many problems. Ini example ada 2 verb. Nah, was late cause many problem. Apa kata kerjanya di situ adalah was sama cause. Dan each of this verb dari masing-masing kata kerja ini membutuhkan sebuah subjek. Dan posisi yang hilang di mana? Posisi yang di depan, kan? Nah, kalau posisinya di depan berarti ini noun clause as subject. Dah, gitu aja pemahamannya. Jawaban yang benar mana? Coba kita lihat. B, salah. Karena driver itu cuma subjek. Sementara ini dibutuhkan 2 subjek. 2 subjek ini adalah konektor yang berfungsi sebagai subjek juga. C dan D juga tidak tepat. C, there. D adalah because, karena dia bukan subjek. Jawaban tepat adalah A. A, that, he. That merupakan kategori konektor. Ya, coba kita lihat mana Miss kategori konektor that, scroll ke atas. Ada nggak di sini? Bukan Miss, berarti konektor yang di atasnya lagi Miss. Time. Adverb time and cause. Oh, berbeda guys. Ada lagi nggak di atas? That. So yet he... Dia tidak menspesifikasikan konektornya berarti di sini. Tidak merujuk pada skill sebelumnya. Dia berbeda dengan skill. Oke. Dipahamin ya, kalau ini skillnya berbeda, tidak merujuk dengan sebelumnya. Jadi konektor itu bisa bentuknya macam-macam gitu, tidak menspesifikasikan. Dan di contoh ini dia menyatakan bahwa that merupakan konektor. Jadi kamu harus bisa memahami subjek dan verbnya dulu biar kamu bisa mengidentifikasi si konektornya. Karena jawabannya di sini adalah A. A itu adalah that, he. He merupakan subjek, that merupakan konektor. Kalau dia dibuat kotak, menjadi apa itu? That he was late caused many problems. Penjelasannya dalam kalimat ini, he adalah subjek dalam kalimat was. Ya, he was. Dan noun clause-nya adalah that he was late. Kalau dibuat kotak adalah that he was late. Itu dikotakin. Itu yang merupakan noun subject, noun clause as subject. Di luar kotaknya adalah cause many problem. Bisa gambar enggak ya? Coba saya bantu ya gambarnya.
Kalimat begini, that he that he was late cause many problems. Oke. Bentuknya begini. Terus nanti dia akan ada kotaknya begini nih. Sebentar. Nah, ini kotak. Ini subjek. Ya, ini adalah verb. Dan ini yang kedua, nanti ada komanya sini. Gitu. Hilang dia. Paham nggak analisa Miss Nika? Semoga kalian paham. Miss, mau tanya. Iya, silakan. Kalau misalnya kan yang tadi kan that he was late kan yang kalau pertama kan. Yang di sini nggak ada komanya ya, Miss? Nggak ada komanya. Kan nggak merujuk ke sebelumnya. Dia hanya mengkategorikan noun clause. Dia noun clause yang berfungsi sebagai apa? Contohnya juga nggak ada koma karena yang sampel ketiga ini yang baru dipelajari ini yang habis late itu enggak, kalau misalnya nanti kalau misalnya ada subjeknya lagi berarti kalimatnya salah ya, Miss? iya. Kan dia sudah berfungsi sebagai subjek, tidak boleh double subjek. Ya, kan ini noun clause as subject. Subjek sudah ada di depan. Nih, coba lihat nih. Saya mau menghilangkan ini. Duh, mana nih Miss Nika? Skill berapa kita tadi? Nah, nih. Oke. Kalau kita melihat contoh 3 ini, when he will arrive, ya, ini kalimatnya. Nah, ini tuh udah jadi subjeknya ini. Nah, yang ini merupakan verb-nya kalau keseluruhan. Jadi nggak boleh lagi ada subjek setelah si is ini. Cuma karena si subjek ini ada when, ya, ada konektor di depan, makanya dia harus dibuat fungsi menjadi noun clause as subject. Gitu aja pemahamannya. Mudeng nggak kira-kira? Mudeng lah ya. Semoga bisa. Nah, kalau ini juga begitu. Sudah ada that, sudah ada he. Jadi si that begitu. That jeleknya. Cara mengerjakannya ya he. Oke, dah. Was late. Nggak pakai koma. Lingkarin. Was late. Begini bentuknya, ya kan? Terus that merupakan konektor. Buatnya situ. Ada subjek di dalam kota? Ada. Ini subjeknya. Ada verbnya? Ada. Ini si was. Was verb. Dah. Di dalam kotak udah ada. Di luar kotak ada verb enggak? Ada. Verbnya ini cause. Subjeknya mana, Miss? Subjeknya si kotak ini. Jadi jangan cari lagi subjeknya. Gitu. Yang nomor 3 sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Semoga paham ya. Yuk lanjut. Ini dia. Nggak ada koma. Nah, tuh. Ternyata sudah di sini ada nih. Beda konektornya dengan yang sebelumnya. Kalau di sini konektornya hanya what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, sama that. Nah, konektornya yang itu. Tidak merujuk dengan skill sebelumnya ya. Jadi cek kolom, apakah ini masuk di dalam konektor? Oh, masuk. Dah, tinggal setelah masuk, kategorikan dia sebagai noun clause preposisi, noun clause object of verb, apa noun clause subject.
Nomor satu. Nomor satu ini coba kita lihat. When the season start is determined by the weather. Nah, ini sama dengan yang kasus nomor 3. When konektor, dah ketemu. Ada subjek, setelah when ada season. Setelahnya ada verb start, ada. Udah ada konektor, udah ada subjek, udah ada verb, dilingkarin dia menjadi noun clause as subject. Selesai itu. Di luar kotak ada verb, tidak ada, is determined. Kemudian kalau di luar kotak ada verb, mana subjeknya? Si kotak itu subjeknya. Jadi nggak perlu dicari lagi. Nomor 1, salah. Oh, oke. Dia muncul di tengah. Ya. Kemudian ada how, konektor. Di dalam kotak, kalau dia muncul di tengah, berarti di dalam kotak ada subjek verb, di luar kotak harus ada subjek verb ya. Ini adalah manual, how the device should be built. Kita lihat contohnya. Di sini ada when he will arrive, I am concerned. Noun clause as object of preposition. Di sini noun clause as object. Dia bulatnya di tengah. Oke, di tengah itu ada 2 nih. Ada no sebagai verb dan noun clause as object. Kita lihat nomor 2 munculnya sebelum kotak. Lihat yang sebelum kotak muncul apa? Manual. Manual ini sebagai subjek. Bingung kan? Kalau subjek kan posisinya tadi di depan. Lah, tapi ini sebelum kotak munculnya subjek. Harusnya sebelum kotak itu kalau dia di belakang, yang pertama dia muncul objek, yang pertama dia muncul verb, atau yang kedua dia muncul preposisi. Jadi nomor 2 ini tidak jelas. Dia kehilangan verb atau dia kehilangan preposisi. Gitu. Jadi yang salah yang di luar kotak. Yang di dalam kotak sudah benar. How the device should be built. Cuma kita tidak bisa mengkategorikan dia sebagai apa. Karena sebelumnya yang muncul subjek, bukan verb, bukan preposition. Jadi nomor 2 itu salah. Karena kalimat di luar kotaknya tidak jelas mau kemana arahnya. Gitu ya. Skill terakhir. Skill 10. Noun clause connector. Sebagai subjek correctly. Oke. Di skill 9, kita sudah melihat noun clause connector itu digunakan untuk memperkenalkan noun subjek or noun object. Nah, subjek atau objek. Nah, di skill 10 kita akan melihat kalau dalam beberapa kasus noun clause, konektor tersebut tidaklah hanya sebuah konektor. Noun clause connector bisa juga sebagai subject of the clause at the same time. Nah, subjek pada clause pada saat yang bersamaan. I do not know, lihat contohnya, what is in the box. What connector? Di sini katanya noun clause as object of verb. Karena di sebelum what itu munculnya no, jadi dia merupakan verb. Kata-kata penjelasannya sebelumnya verb. And no, yang merupakan fungsinya sebagai verb. Di luar sudah ada I, subject, no verb. Terus kemudian ada kotak, noun clause as object. Oke, udah benar ini. Si noun clause ini verbnya. Subject verb di dalam kotak sudah ada. Di luar kotak subject verbnya juga sudah ada. Yang kedua, we are concerned about who will do the work. Nah, who konektor, will adalah sebagai verb. Si who ini juga merupakan sebagai subjek. Ingat, kalau tadi di atas kembali lagi, setelah konektor ada subjek ya kan? When he subjek, when he subjek, when he subjek itu semua. Tapi di skill 10 si what itu juga merupakan subjek, nggak perlu subjek lagi, dia berfungsinya double gitu. Atau who will do, who di sini juga merupakan sebuah subjek. Whoever is coming to the party. Whoever merupakan konektor. Mana subjeknya? Ya si whoever juga gitu. Verbnya mana? Is coming. Jadi di skill 10,
si konektor berfungsi double sebagai kata hubung dan sebagai subjek. Jangan dicari lagi subjek, tapi perlu dicari verbnya. Fungsinya masih sama, cuma kita fokus pada konektor yang berfungsi double. I do not know, udah ya. We are concerned about who will do the work. Who konektor juga merupakan sebuah subjek. Setelah itu ada verb, verbnya yaitu will do. Kemudian dia dibuat kotak karena muncul sebelum about, yaitu preposition, sama tadi cara mengerjakannya. Jadi dia berfungsi noun clause as object of preposition. Di luar kotak lihat, ada nggak subjek? Ada we. Ada verb nggak? Ada are. Nah, nomor 3. Contoh ketiga, whoever. Whoever is coming to the party must bring a gift. Oke. Whoever merupakan konektor, muncul di depan juga sebagai subjek. Setelah itu ada verb is coming. Nah, ada subjek, ada verb, ada konektor dilingkari dia. Posisinya di depan sebagai noun clause as subjek. Di luar kotak udah ada verb, udah must bring. Nah, mana pasangan subjek untuk must bring ini? Ya si kotak tersebut yang berfungsi sebagai subjek. 9-10 skillnya agak susah. Kalau kamu nanti mengerjakan, saya mau kamu mengerjakannya seperti di kotak-kotakin, dikasih tahu subjeknya mana, verbnya mana, kotak ini berfungsi sebagai apa. Jadi jelas analisanya. Oh, skill 10-nya exercise-nya mesti kehilang. Sebentar. Sabar ya. Mesti kehilangin tadi guys. Di buku Anda itu contoh latihannya seperti apa? Mesti ke buka buku dulu. Halaman berapa di buku? Structure. Skill 10. 99. 98 nih. Ya, contoh ngerjain latihannya ya. Tadi kehapus sama Miss Nika. Sudah ada halaman 99, lihat. Tadi kan udah dilihat cara mengerjakannya. Yang apa? Teorinya. Sekarang lihat di halaman 99 semuanya di bukunya. Di situ sudah ada kotak yang menjelaskan tentang noun clause konektor sebagai subjek ya. Apa aja konektornya yang bisa berfungsi double di situ ada who, whoever, what, whatever, which sama whichever. Sudah spesifik berarti di skill 9 dan 10. Nomor 1, coba lihat contohnya. The game show contestant was able to respond to whatever was asked. Di situ sudah ada konektor yang dilingkari yaitu whatever. Juga berfungsi sebagai subjek karena kan skill 10 konektor berfungsi sebagai subjek. Setelah whatever ada verb was asked. Dilingkari mereka. Lihat yang muncul sebelum mereka lingkari ini adalah to. Berarti ini fungsinya sebagai noun clause as object of preposition. Karena si to merupakan kategori preposisi. Nah, ketemu fungsinya. Lihat di luar kotak. Apakah ada subjek? Ada. Contestant. Apakah ada verb? Juga ada. Yaitu was. Nomor 1 udah benar. Di luar kotak ada subjek verb, di dalam kotak ada subjek verb, dan si kotak tersebut sudah diidentifikasi sebagai kategori object of preposition. Tuh 3 langkahnya. Sekarang nomor 2 kita lihat. Konektornya ada which. Dah. Kemudian dia berfungsi sebagai subjek juga dalam kotak. Nah, tapi tidak ada verb. Udah salah dia langsung. Harusnya di dalam kotak ada subjek, ada verb. Tapi ini nomor 2 tidak ada. Jadi salah. Di luarnya ada enggak? Coba kita lihat. You, subjek. Should merupakan verb. Di luar kotaknya benar. Di dalam kotaknya ini salah. Karena tidak ada verb. Oke. Dikerjakan yang lainnya 3 sampai 10. Sampai sini paham 5 skill. Siapa yang nggak berangkat ini? Udah hilang aja semuanya, tinggal 17. Padahal ada banyak.
Oh, ini ada yang bertiga. 17, 18, 19, 21. Ya. Nongol ada Tias, Wiharti, Yeni sama Winda. Oke. Jadi ada yang berdua ya. Minggu depan akan offline, tapi pukul 8.40-nya di swab yang A1 dengan Miss Ike, yang A2 dengan Miss Dati. Gitu ya. Nanti online-nya juga begitu. Online-nya akan diganti jadwalnya. Biar semuanya sama-sama merasakan offline. Karena offline-nya hanya berlangsung pada jam 8.40 sampai jam 12. Gitu. Tidak sampai sore. Ada pertanyaan sampai sini? Apakah sudah paham? Paham. Tidak ada pertanyaan? Tidak pertanyaan. Hengki Nugraha ada. Saya ditontonin sama atap rumahnya Hengki. Atap apa itu? Sungguh si Hengki. Kabur dia. Tuh nggak ada dong. Nah, Hengki, tes. PJ. Nanti ya, PJ-nya dibombardir ya. Dengan tugas mengkompilasi PDF kalian dikumpulkan paling lambat ke jam 9 malam. Oke? Sip. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga semuanya mengerti dan bisa mengerjakan 5 skill sampai jam 9 malam nanti. Dengan ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. You're welcome. Thank you. See you. Thank you, Bu. Sama-sama.